Malang, kota kedua terbesar di Jawa Timur yang selama 5 tahun terakhir mengalami perkembangan yang tidak main-main. Ratusan ribu hingga jutaan orang datang dan pergi setiap tahunnya. Menjadi catatan tersendiri bagi satu-satunya bandara di kota tersebut, Bandar Udara Abdul Rahman Saleh. Perkembangan yang pesat inilah yang menjadikan data dari Unit Pelaksana Teknis Bandar Udara Abdul Rahman Saleh menunjukkan bahwa kapasitas bandara saat ini sudah tidak mampu untuk menampung angka pertumbuhan rata-rata 20% sejak tahun 2016 dan 1,3 juta penumpang di tahun 2018. Untuk masa depan, redesign jadi cara yang tepat untuk memenuhi kebutuhan transportasi udara di kota ini. Redesign, rancangan sebuah bangunan yang nantinya akan menjadi gerbang utama bagi orang yang datang dan pergi dari kota ini tentunya harus mewakili kondisi arsitektur sekitar. Hal ini sebagaimana disampaikan dalam peraturan daerah mengenai bangunan gedung yang berbunyi, bangunan lama harus menjadi ciri arsitektur kota dan inspirasi bagi bangunan-bangunan baru. Menelusuri kota Malang, saya menyaksikan begitu banyak bangunan peninggalan kolonial yang masih berdiri dan menjadi wajah dari arsitektur kota Malang. Bangunan-bangunan inilah yang akan kita ambil dan kita proses dengan pendekatan semiotika untuk menjadi dasar bagi perancangan Bandar Udara Abdul Rahman Saleh yang juga akan menjadi bandara internasional sesuai dengan restu dari Bapak Joko Widodo. Mengambil teori semiotika karangan Agus Dharma untuk menerapkan pendekatan ini ke dalam sebuah perancangan, kita harus mempelajari setidaknya 4 aspek. 4 aspek tersebut adalah bentuk, proporsi, bahan, dan juga warna. Untuk eksterior, setelah kita mempelajari bangunan Balai Kota Malang dan Gereja Kayu Tangan, 4 aspek tersebut memberikan hasil sebagai berikut. Bentuk persegi yang akan digunakan sebagai tubuh bangunan, bentuk segitiga yang akan digunakan untuk atap bangunan, 3 bangunan horizontal dengan proporsi 1:1,4, tubuh dan atap yang dirancang dengan proporsi 2,3:1, serta perpaduan dinding bata dan genteng keramik yang menghasilkan warna putih dan terakota. Sekarang, kita tahan dulu pemahaman kita tentang semiotika dan kembali ke esensi dari sebuah bandara terlebih dahulu. Ada beberapa dokumen peraturan yang saya percayakan dalam merancang bandar udara ini. Beberapa dokumen tersebut adalah Undang-Undang Standar Nasional Indonesia Nomor 03/7046 tahun 2004 dan SKEP 347 tahun 1999. Dalam dokumen peraturan tersebut sudah secara jelas dicantumkan berbagai macam peraturan dalam merancang sebuah bandara, mulai dari batas ketinggian bangunan, luas minimal setiap fungsi, standar keamanan, dan lain-lain. Sesuai dengan ketentuan luas lahan dan bangunan yang tercantum dalam pedoman tugas akhir Podomoro University, maka Bandar Udara Abdul Rahman Saleh yang akan kita rancang nantinya akan memiliki kapasitas penumpang di kisaran 2,5 juta penumpang per tahun. Dengan demikian, maka berikut adalah standar-standar perancangan sesuai dengan ketentuan yang telah disebutkan. Panjang masing-masing curb kedatangan dan keberangkatan adalah 13 meter. Luas hall utama 1574 meter persegi. Counter check-in sebanyak 16 meja. Meja imigrasi sebanyak 6 meja, ruang tunggu keberangkatan sebesar 4.760 meter persegi, mesin baggage claim sebanyak 1 device, dan masih banyak standar lainnya. Sekarang, tugas kita adalah menggabungkan standar-standar tersebut dengan unsur semiotika yang telah kita pelajari. Kita mulai dari lahan keseluruhan Bandara Abdul Rahman Saleh. Ini adalah foto udara yang menunjukkan lahan dari bandar udara. Secara existing, bandara ini sudah memiliki berbagai macam kelengkapan, seperti jalur keluar masuk kendaraan, lahan penerbangan sipil, landas pacu 2.500 meter yang akan diperpanjang menjadi 3.000 meter, area TNI Angkatan Udara, dan area servis Garuda Indonesia. Sekarang kita berangkat menelisik ke lahan penerbangan sipil, tempat terminal kita akan dibangun. Kembali, secara existing, area ini sudah dilengkapi berbagai fasilitas seperti jalur keluar masuk kendaraan, musola, area parkir roda 4, area parkir roda 2, kantor unit pelaksana teknis atau pengelola, area kargo, food court, dan juga apron. Terminal kita akan menempati area ditandai merah dengan teknis, panjang 184 meter dan lebar 42 meter yang menghasilkan luas 7.728 meter persegi. Di atas lahan inilah semiotika akan kita terapkan ke dalam bangunan terminal
dimulai dari bagian eksterior. Dari hasil mempelajari bangunan balai kota dan gereja kayu tangan yang sudah disampaikan sebelumnya, dihasilkanlah siluet massa sebagai berikut. Perpaduan persegi dan segitiga dalam proporsi horizontal 1:1,4 dan vertikal 2,3:1. Dari siluet tersebut, kita buat dalam bentuk 3 dimensi sehingga menghasilkan gubahan massa awal seperti ini. Gubahan ini masih terlihat rigid sehingga kita perlu modifikasi dengan membuat segmentasi tiap-tiap bangunan yang berpusat pada puncaknya. Dari segmentasi ini, kemudian kita tarik tiap sudut-sudut ke arah bawah untuk menghasilkan lipatan yang membuat massa bangunan lebih dinamis. Meskipun terlihat berubah dari gubahan massa awal, nyatanya gubahan final ini tetap mempertahankan siluet massa di awal dalam bentuk tampak. Sekarang, mari kita tempatkan aktivitas ke dalam gubahan massa tersebut. Bangunan tengah akan menjadi pusat dari seluruh aktivitas. Artinya, bangunan ini akan difungsikan menjadi hall utama yang nantinya diisi dengan tempat pagelaran budaya untuk memberikan kesempatan bagi warga Malang memberikan sambutan kepada orang yang datang dan pergi melalui bandara ini. Saya menyebutnya sebagai Cultural Hall. Dari Cultural Hall, fungsi kedatangan dan keberangkatan akan dipecah ke masing-masing sisi bangunan. Keberangkatan akan menggunakan setengah dari lantai 1 dan sebagian besar lantai 2. Dari Cultural Hall, penumpang akan melewati area check-in, security check, naik menuju area konsesi dan ruang tunggu domestik, melewati executive lounge, dan untuk penumpang internasional akan melewati area imigrasi sebelum masuk ke ruang tunggu internasional. Sementara itu, kedatangan dimulai dari sebagian kecil lantai 2 dan setengah dari lantai 1. Penumpang yang mendarat akan diarahkan menuju bagian kedatangan, termasuk imigrasi bagi penumpang internasional, kemudian turun ke area pengambilan bagasi. Setelah itu, penumpang bisa keluar melalui Cultural Hall untuk disambut dengan pertunjukan kebudayaan. Untuk menjaga kesakralan Cultural Hall, diadakan void dari lantai 2 sehingga semua orang tetap dapat menyaksikan Cultural Hall dari segala arah. Di interior, untuk tetap menjaga semiotika sebagai pendekatan, kita telah mempelajari bagian dalam bangunan Balai Kota Malang. Kita perhatikan bahwa kolom bangunan ini memiliki detail khusus yang menjadi ciri khasnya. Tiap sudut kolom memiliki coakan dan terdapat landasan keramik di bagian bawahnya. Kita akan mengadopsinya ke dalam bangunan terminal kita. Kemudian kita perhatikan penggunaan material yang didominasi warna putih dari cat dinding, perpaduan warna kayu gelap dan terang, serta keramik di bagian lantai. Sebagian sentuhan terakhir, kita coba angkat kembali satu elemen khas bangunan kolonial, yaitu jendela louver yang ditempatkan pada dinding interior bangunan kita. Jadi, selamat datang di Bandara Internasional Abdul Rahman Saleh. Baik Anda yang berangkat maupun datang, disinilah awal perjalanan Anda.
Wishing you a pleasant trip here in the city of Malang.